Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Safa Gaidani Skrina nih 2307829. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review artikel. Ini ada definisi umum. Review artikel adalah karya ilmiah yang menyintesis, mengevaluasi, dan mengkritisi hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Tujuannya bukan menghasilkan data baru, melainkan yang pertama memberikan ringkasan perkembangan ilmu terbaru, yang kedua mengidentifikasi kesenjangan riset, yang ketiga menawarkan angka penelitian selanjutnya, yang keempat membantu pembaca atau peneliti lain memahami suatu topik dengan lebih komprehensif. Menurut Gillen and Wood tahun 2009 ada lebih dari 14 artikel review, literatur scoping, meta-analisis, integratif, dan lain-lain. Tetapi secara umum 5 tipe yang dipakai di Indonesia dan juga di pedoman UPI sudah mewakili bentuk utamanya. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis review artikel. A. Literatur review, cirinya mendeskripsikan topik penelitian secara umum, merangkum teori, metode, dan hasil riset terdahulu. Kelebihannya memberi gambaran besar dan mudah dipahami, keterbatasannya kurang sistematis dan tentang subjektif. Next. Nah, di sini ada contoh nyatanya bisa dilihat. Boleh di next. B. Systematic review, cirinya menggunakan protokol misalnya Prisma untuk menyaring artikel sesuai kriteria inklusi atau eksklusi. Tujuannya memastikan transparansi hasil riset direplikasi. Nah, di sini bisa dilihat contoh nyata dari jurnalnya juga. Selanjutnya C. Meta-analisis, cirinya menggabungkan data kuantitatif dari beberapa penelitian, menghitung efek size menggunakan model statistik fixed or random effect. Tujuannya memberi kesimpulan yang lebih kuat secara statistik. Next. Sini ada contoh nyata dari jurnalnya juga, bisa dilihat. Next. Yang kemudian ada scoping review, cirinya pemetaan literatur dalam suatu bidang tanpa analisis mendalam. Tujuannya mengetahui cakupan riset dan stadium penelitian. Contoh nyata banyak digunakan pada topik kesehatan masyarakat untuk mematangkan riset sebelum sistematik review dilakukan. Misalnya scoping review tentang peran media sosial dalam edukasi kesehatan yang hanya menggunakan skala tema tanpa menghitung statistik. Selanjutnya E. Narrative review, cirinya ulasan deskriptif, interpretatif tanpa protokol formal. Tujuannya menyajikan narasi utuh, biasanya untuk topik teoritis. Contoh nyatanya artikel strategi sumber daya manusia di masa pandemi dan new normal dalam file yang ditulis dengan gaya naratif tanpa protokol seleksi formal. Nah, di sini ada struktur umum review artikel. Yang pertama ada pendahuluan, menjelaskan alasan pentingnya topik, pertanyaan, penelitian, dan ruang lingkup review. Yang kedua metode, khusus untuk sistematik review atau meta-analisis, menjelaskan database, kata kunci, protokol Prisma, kriteria inklusi atau eksklusi, dan lain-lain. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan, menyajikan ringkasan temuan, tabel atau sintesis data, interpretasi perbandingan antar penelitian, serta identitas gap. Yang keempat simpulan, rangkum temuan utama, implikasi, dan saran riset lanjutan. Yang kelima ada referensi, daftar pustaka lengkap dari semua artikel yang ditinjau. Di sini ada perbandingan jenis review. Yang pertama ada literatur review, karakteristik utamanya gambaran umum teori atau metode atau hasil. Contoh karya ilmiahnya ada di tinjauan pustaka skripsi jurnal 3 di file. Yang kedua ada systematic review, karakteristik utamanya protokol sistematik, transparan, dan replikasi mudah. Contoh karya ilmiahnya Ethnomathematics in Geometry tahun 2022. Yang ketiga ada meta-analisis, karakteristik utamanya analisis statistik gabungan dari banyak studi. Contoh karya ilmiahnya meta-analisis L dan interpretasi akademik tahun 2018. Yang keempat ada scoping review, karakteristik utamanya pemetaan tren atau topik riset. Contoh karya ilmiahnya review awal tentang media sosial dan edukasi kesehatan. Dan yang terakhir ada narrative review, karakteristik utamanya naratif, bebas, dan interpretatif. Contoh karya ilmiahnya ada artikel strategi SDM di masa pandemi. Nah, sini ada kesimpulan. Yang pertama, review artikel adalah sarana penting untuk memahami landscape penelitian, menilai kualitas studi terdahulu, dan merumuskan arah baru riset.
Yang kedua, setiap jenis review memiliki tujuan dan metodologi berbeda, dari sekedar mendeskripsikan naratif atau literatur hingga analisis statistik mendalam serta analisis. Selanjutnya, rencana ternyata sudah banyak ditemui baik dalam bentuk jurnal, skripsi maupun laporan penelitian. Yang presentasi dari saya, ketika ada yang ingin bertanya silakan. Izin bertanya, saya Karisma Dita dengan nomor 30993. Pertanyaannya, apa perbedaan utama antara 5 jenis review artikel yang tadi dijelaskan, yaitu literatur review, systematic review, meta-analisis, pushing review, dan narrative review, dilihat dari tujuan, metode, serta hasil yang diharapkan. Terima kasih. Baik, perbedaan utama antara 5 jenis review artikel umum digunakan. Yang pertama, literatur review bertujuan untuk mengidentifikasi, meringkas, dan mengevaluasi penelitian yang ada di suatu bidang menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif tanpa kriteria pencarian yang ketat, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang perkembangan dan tren penelitian. Yang kedua, systematic review memiliki tujuan untuk menyediakan ringkasan yang komprehensif dan terstruktur tentang bukti yang ada untuk pertanyaan penelitian tertentu dengan metode pencarian sistematis dan kriteria inklusi atau eksklusi yang jelas, dan hasil yang diharapkan adalah temuan yang dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, meta-analisis bertujuan untuk menggabungkan hasil dari beberapa studi guna mendapatkan estimasi efek yang lebih kuat menggunakan metode statistik untuk mengintegrasikan data, dan hasil yang diharapkan adalah analisis kuantitatif yang lebih kuat serta temuan yang lebih generalizable. Yang keempat, ada sweeping review bertujuan untuk meneliti luasnya literatur dan mengidentifikasi area penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut menggunakan pendekatan deskriptif tanpa evaluasi sistematis, sehingga diharapkan dapat memetakan topik dan menyediakan peta untuk penelitian di masa depan. Yang kelima, ada narrative review bertujuan untuk menyampaikan pandangan atau perspektif tertentu tentang suatu topik berdasarkan literatur menggunakan pendekatan naratif dengan memilih studi yang relevan untuk mengembangkan argumen atau tema, dan hasil yang diharapkan adalah wawasan subjektif serta interpretasi dari penulis tentang topik yang dibahas. Dari kita, makasih. Cukup, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari Hawa dengan NIM 2303509 yang ingin bertanya. Menurut Anda, bagaimana cara penulis menjaga objektivitas saat menulis review artikel? Terima kasih. Baik, terima kasih. Menjaga objektivitas saat menulis review artikel adalah kunci untuk menghasilkan analisis yang dapat dipercaya dan bermanfaat. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukannya. Yang pertama adalah menggunakan kriteria inklusi yang jelas. Menetapkan kriteria yang spesifik untuk memilih studi yang akan direview dapat membantu mengurangi bias. Kemudian yang kedua adalah mencari berbagai sumber. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang beragam dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mengurangi kecenderungan untuk hanya memilih studi yang sesuai dengan pandangan pribadi. Yang ketiga, menerapkan metode sistematis. Menggunakan pendekatan sistematis seperti dalam systematic review membantu memastikan bahwa semua studi yang relevan ditinjau dengan cara yang konsisten. Yang keempat, ada menganalisis data secara kritis, yaitu mengedepankan analisis kritis terhadap metodologi, hasil, dan kesimpulan dari setiap studi serta mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Yang kelima, ada menghindari bias pribadi. Penulis harus menyadari bias pribadi dan berusaha untuk memisahkan pandangan subjektif dari analisis objektif. Yang keenam, ada mendapatkan masukan dari rekan. Menerima umpan balik dari rekan sejawat dapat membantu mengidentifikasi potensi bias dan meningkatkan kualitas tulisan. Yang ketujuh, ada menggunakan data dan bukti yang relevan.